Ih, sebel, sebel. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, semua aja nggak boleh. Ih, sebel, sebel. Alan, kamu kenapa? Kok kayak lagi marah-marah gitu sih? Iya nih kananin, Alan lagi sebel. Kenapa sebel? Ya masa mau makan es krim nggak boleh, terus main game juga disuruh berhenti. Nggak boleh aja semua. Ah, sebel. Ya, Alan pasti udah main gamenya udah lama kan? Coba udah main berapa lama? Baru juga 4 jam. 4 jam? Itu lama kali, Alan. Tapi Alan tetap sebel. Lihat tuh, teman-teman Alan semua boleh tuh makan es krim, main game juga bebas. Ih, kok Alan nggak boleh? Sebel, sebel, sebel. Nggak boleh gitu lah, Alan. Kan itu semua buat kebaikannya Alan sendiri. Malu tuh diliatin teman-teman kelas kecil. Ada teman-teman kelas kecil? Mana? Ih, kok rame? Mau ngapain kananin? Kan mau sekolah minggu dong. Dan ini nggak punya sekolah minggu nih. Oh iya ya, Alan lupa. Kananin, Apa? jadi sekolah minggunya apa? Hari ini ceritanya tentang apa? Kasih tahu Alan dong. Ya, kalau Alan penasaran ikut aja sekolah minggunya. Kayaknya cocok nih temanya sama Alan hari ini. Masa sih? Alan masih sebel. Ya, itu kan cara Tuhan menjaga Alan. Kan ini lagi udaranya lagi musim hujan nih, jadi mungkin nggak boleh dulu makan es krim biar sehat. Terus mungkin main game juga kelamaan juga nggak sehat. Jadi itu cara Tuhan menjaga Alan lewat orang tua gitu. Alan masih sebel. Udah deh, lama kalau ngobrol sama Alan. Kita sekolah minggu aja deh. Alan pasti nanti dengar ceritanya, nanti Alan tahu deh. Yaudah. Kita sekolah minggu. Alan juga mau sekolah minggu. Bener ya, sekolah minggu ya. Yuk, kita mulai sekolah minggunya. Yuk. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Coba yang kabarnya baik angkat tangan. Yang sehat angkat tangan. Wih, puji Tuhan. Yang tadi malam bisa tidur nyenyak angkat tangan. Wih, keren. Puji Tuhan ya, kita masih bisa sekolah minggu hari ini. Nah, di awal sekolah minggu ini Kananin mau ngajakin kita nyanyi satu lagu. Kita mau nyanyi lagu judulnya Allahku Besar. Semua pasti pada sudah tahu kan ya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Siap ya? Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, kita nyanyi sekali lagi ya, pakai gerakan. Pakai gerakan ya, semua ikutin gerakannya Kananin. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh,
sebelum kita lanjutkan sekolah minggu kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa, ada lagunya loh. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingkingku sayang. Berhitung, ku berhitung, 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kita berdoa ya, adik-adik boleh tirukan kananin di rumah ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberkati kami sehingga kami bisa sekolah minggu hari ini. Tuhan, berkatilah sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Ajar kami untuk menjadi anak yang baik, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Weh, hebat semuanya doanya ya. Nah, sekarang kita mau nyanyi satu lagu lagi. Adik-adik pasti udah tahu nih lagunya semua. Lagunya itu judulnya Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Wah, pasti udah tahu kan? Kalau gitu ayo berdiri. Kita mau nyanyi pakai gerakan yang paling semangat. Oke? Yuk, kita berdiri yuk. Kita gerak ya. Siap-siap. Kudaki-daki. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi pada rumput hijau membentang. Yesus besertaku terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi ya. Karena Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa. Selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, kanan, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Wih, hebat semuanya ya, keren banget pada nyanyinya. Kok kayaknya ada yang lupa ya? Apa ya? Kita udah doa udah, nyanyi udah, ada yang kurang apa ya? Aha,
persembahan. Oh iya, betul. Kita belum persembahan. Nah, adik-adik persembahannya seperti biasa dimasukkan ke dalam amplop, nanti dititipkan ke papa, mama, kakak pengasuh. Oke? Sekarang kita mau nyanyi beri syukur. Beri syukur. Bersyukur, kita syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Yeay, oke. Amplopnya boleh dititipkan ke papa, mama, atau kakak pengasuh. Yuk kita bawa persembahan kita dalam doa. Adik-adik boleh ikutin kananin ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dalam hidup kami. Tuhan, inilah persembahan kami. Tuhan yang berkati dan Tuhan yang pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke. Nah, adik-adik, masih ingat gak cerita di Natal? Cerita yang kita ingat selalu di Natal, yaitu adalah betul, kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir di mana sih adik-adik? Coba, karena ini mau lihat, ada yang bisa jawab gak ya? Coba ketik di live chat kalau yang bisa ketik. Coba, karena ini munculin di sini. Ya, ya, ya betul, di kandang domba. Ih, kenapa sih harus di kandang domba? Kenapa nggak di sini? Apa ini? Ya, di hotel. Atau kenapa nggak yang, ya nggak usah hotel yang terlalu megah dah. Yang seperti ini juga boleh nih. Apa ini? Rumah penginapan. Kok nggak di tempat seperti itu? Kan Tuhan Yesus itu raja ya. Harusnya lahir di tempat yang enak. Kalau kandang, enak gak adik-adik? Bau ya. Tapi Tuhan Yesus lahir di sana. Dan ternyata Allah Bapa itu selalu menjaga Tuhan Yesus, menjaga Maria ibunya, dan juga ayahnya Tuhan Yesus. Siapa? Ya, betul. Nah, Tuhan itu selalu menjaga adik-adik. Apa buktinya kananin? Gimana tuh ceritanya? Nah, buat yang penasaran, dengerin cerita hari ini ya. Nanti ada buktinya tuh bahwa Tuhan itu selalu menjaga, Allah Bapa menjaga Tuhan Yesus, dan sampai sekarang pun Tuhan juga menjaga kita anak-anaknya. Nah, nanti dengerin ya, dengerin baik-baik makanya, oke? Sip. Nah, sebelum kita mau denger cerita, kita mau nyanyi satu lagu lagi dulu. Mungkin lagunya baru atau adik-adik udah pernah dengar ya. Kalau belum pernah dengar, kita belajar bareng-bareng, oke? Yuk kita nyanyi satu lagu ini, judulnya Apapun Juga Menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Tangan kasih-Nya pelindungmu,
Kita mau nyanyi lagu ini sekali lagi. Apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Tangan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Yeay, hebat semuanya ya. Dari lagu ini kita belajar ya. Dari lagu yang tadi kita belajar Tuhan Yesus selalu beserta kita. Lagu yang ini mengajarkan kita juga bahwa Tuhan selalu menjaga kita. Nah, cerita hari ini tentang itu tuh adik-adik. Pada penasaran kan dengan cerita? Coba, Kak Nanin biasanya selalu tanya, siapa yang udah siap dengan cerita? Angkat tangan. Wih, rame ya. Oke. Udah siap dengan ceritanya? Kalau gitu kita langsung cus aja ke ceritanya, oke? Halo adik-adik, apa kabarnya? Kita mau dengar cerita ya tentang hari ini. Sekarang Kak Ima mau bawa cerita, tapi sebelum kita dengerin cerita hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah jagai kami dari awal minggu sampai hari Minggu ini. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kita mau dengerin cerita, kiranya Tuhan yang pimpin Kak Ima yang bawa cerita dan kita semua agar bisa mendengar cerita ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Amin ya adik-adik. Nah, sekarang Kakak Ima mau cerita nih, tapi sebelum Kakak Ima cerita, Kakak Ima mau tanya dulu sesuatu sama adik-adik. Adik-adik di rumah pernah nggak sih ngerasa jengkel banget? Tau jengkel nggak sih? Jengkel itu sama dengan kesel. Adik-adik pernah ngerasa nggak sih kayak kesel banget? Ih, kok susah ya ngerjain PR gitu. Atau susah ya nurutin apa yang mama mau. Kayak apa sih nurutin apa yang mama mau? Kayak itu makanya dihabisin gitu. Atau adik-adik pernah nggak sih ngeliat teman adik-adik nih yang pulang sekolahnya atau pergi sekolahnya, atau mungkin pulang dan pergi sekolahnya itu dijemput tuh sama mamanya, sedangkan adik-adik misalnya cuman diantar doang, pulangnya nanti dijemput supir gitu. Atau adik-adik cuman diantar doang, nanti pulangnya pulang sendiri sama kakak atau sama orang lain, atau malah justru pulang sendiri jalan kaki gitu ya. Kayak kalau dulu Kakak Ima sih pulang sendiri naik angkot gitu, ceritanya mirip-mirip gitulah. Pernah nggak sih adik-adik ngerasa iri? Teman-teman kok pada dianterin, diantar jemput, papa mama selalu ada. Atau mungkin kenapa sih kok harus ngerjain sesuatu yang sulit seperti PR atau ya sesuatu tugas yang sulit, apa yang diperintahkan mama atau papa yang sulit seperti itu. Atau mungkin adik-adik juga pernah mikir kayak, kok dia enak ya, dia bisa les ini, les itu, misalnya bisa les gambar, bisa les piano, sedangkan adik-adik nggak bisa. Pernah nggak sih seperti itu? Nah, kalau pernah, sekarang kakak Ima mau cerita tentang itu. Jadi adik-adik, zaman dahulu kala itu adik-adik tahu kan kalau Tuhan Yesus itu sudah lahir di Bethlehem. Setelah itu Tuhan Yesus kemana lagi adik-adik? Tuhan Yesus itu setelah dari Bethlehem pergi tuh ke Bait Allah, seperti itu ya. Tapi adik-adik sebelum menuju ke sana,
itu ada sebuah kejadian adik-adik. Ada sebuah peristiwa. Apa sih peristiwanya? Apa tuh? Jadi adik-adik, karena difirmankan kalau Tuhan Yesus akan menjadi raja di atas segala raja, dan ada beritanya tuh adik-adik kalau ada seorang anak yang akan lahir hari itu dan dia akan menjadi raja di atas segala raja. Wah, keren gak sih? Keren ya. Tapi adik-adik, ada gak sih orang yang gak suka? Ada dong. Ada seseorang yang gak suka. Siapa sih? Ada yang tahu nggak? Yang tahu boleh dong angkat tangannya. Ya, betul banget. Yang gak suka itu Raja Herodes. Kenapa? Karena Raja Herodes ini merasa, aduh, aku terancam nih, nanti aku bisa digeser sama anak yang baru lahir itu. Jadi tahu nggak adik-adik? Raja Herodes ini memutuskan untuk membunuh semua anak di bawah umur 2 tahun adik-adik. Dibunuh ya adik-adik, ya ampun. Bayangin, dibunuh, hilang. Sedih nggak sih? Takut nggak sih kira-kira? Takut ya? Kira-kira apakah papa mamahnya Tuhan Yesus, Maria dan Yusuf, tahu akan kejadian ini? Belum adik-adik, belum tahu waktu itu. Cuman pada suatu waktu malaikat itu datang adik-adik. Datang, dan datangnya kemana coba? Ke mimpinya Yusuf. Bilang, nanti kamu pergi harus lewat jalur yang A ya, jangan lewat jalur yang B gitu. Nah, jalur yang A ini sulit adik-adik jalannya, nggak kayak jalur yang B gitu. Kira-kira kalau jadi Yusuf, adik-adik akan turutin jalan yang A atau yang B? Yang susah atau yang mudah? Terus ada orang Majus datang. Ada orang Majus, 3 orang ya, datang bawa apa? Bawa banyak sekali hadiah. Nah, ternyata adik-adik, hadiah itu mereka simpen. Terus Yusuf didatengin lagi nih, malaikat ngomong lagi ke Yusuf. Lewat apa? Lewat mimpi adik-adik. Diomongin lagi, kamu nanti lewatnya jalan yang ini ya, jangan lewat jalan yang B. Sedangkan jalan yang A itu sulit adik-adik. Kalau seperti itu, adik-adik akan pilih taat jalan yang A sesuai dengan yang dimimpikan, atau pilih jalan yang B, kira-kira yang gampang, udah tinggal sampai. Yusuf ini, papanya Tuhan Yesus itu akhirnya nurut tuh, bukan nurut sih, jadi kayak dia oke deh, kalau emang seperti itu, ya udah, aku jalan aja ke jalan yang A, yang sulit. Ternyata adik-adik tahu nggak, meskipun melewati jalan yang sulit itu, tapi mereka tidak berkekurangan adik-adik. Mereka justru diberkati sekali. Dari hadiah orang Majus tadi, 3 orang Majus yang tadi Kak Ima bilang itu, mereka bisa menghidupi 3 orang ya, ada Maria, Yusuf, sama bayi Yesus. Mereka bisa menghidupi tuh 3 orang ini, keluarga ini, dengan sangat baik sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Mereka terhindar dari yang namanya pembunuhan anak-anak di bawah umur 2 tahun oleh siapa? Oleh Raja Herodes. Mereka dilindungi sekali. Jadi adik-adik, tahu nggak sih apa yang mau Kak Ima bilang? Jadi gini, meskipun jalannya sulit, tapi adik-adik harus percaya di balik semuanya itu ada penyertaan Tuhan adik-adik. Ada penyertaan Tuhan yang selalu melindungi adik-adik. Seperti penyertaan Tuhan yang melindungi keluarga Maria, Yusuf, dan bayi Yesus. Tuhan selalu menyertai mereka kemanapun mereka berada. Ketika ada ancaman, ketika ada sesuatu yang tidak enak, itu harus terjadi untuk mendewasakan kita. Begitu adik-adik. Tapi apakah Tuhan beneran meninggalkan kita? Apakah Tuhan benar-benar lepas tangan nih ketika kita kesusahan? Enggak adik-adik.
Ya susah mah susah dikit, tapi Tuhan selalu menemani kita, Tuhan selalu menyertai kita di setiap perjalanannya. Seperti kisah Maria, Yusuf, dan bayi Yesus tadi, adik-adik. Coba kalau Tuhan gak sertai, Tuhan Yesus udah bisa keburu hilang duluan lewat pembunuhan anak-anak di bawah usia 2 tahun, seperti itu. Nah adik-adik, balik lagi ya. Kira-kira kalau disuruh ngerjain tugas yang sulit nih, kayak PR gitu, atau disuruh mama, yang menurut adik-adik sulit disuruh mama, atau mungkin ngelihat teman yang bisa diantar jemput sama papa mamanya, atau juga bisa lihat orang-orang kok bisa les ini, bisa les itu. Adik-adik jangan merasa kecil hati, meskipun adik-adik merasa saat itu kok kayak gini-gini amat ya, kok aku hidupnya sulit ya, aku hidupnya nggak kayak orang lain ya, gitu. Adik-adik harus percaya satu hal, di hidup adik-adik itu sangat bermakna. Adik-adik hidup itu punya satu tujuan, dan ketika adik-adik hidup, Tuhan itu selalu menyertai adik-adik di kehidupan adik-adik sepanjang hari, setiap hari. Seperti Tuhan Yesus juga menyertai Maria, Yusuf, dan bayi Yesus, adik-adik. Tuhan Yesus selalu sertai adik-adik, mau adik-adik pulang sekolah sendirian, atau mau adik-adik pulang sekolah sama kakak, atau adik-adik mau pulang sekolah nggak dijemput siapa-siapa, atau bahkan adik-adik pulang sekolah dijemput papa mah pun, Tuhan Yesus selalu sertai adik-adik di situ. Mau adik-adik kerjain PR yang susah banget gitu ya, Tuhan Yesus tuh selalu sertai adik-adik. Kenapa sih kok Tuhan Yesus selalu sertai? Karena ada maksud tujuan yang harus dicapai setelahnya. Seperti itu. Tuhan Yesus tuh sayang. Tuhan Yesus akan selalu menyertai adik-adik. Jadi adik-adik gak perlu takut lagi. Adik-adik cukup percaya aja kalau Tuhan Yesus itu selalu menyertai adik-adik dimanapun dan kapanpun. Jadi adik-adik nggak sendirian. Sekarang udah berani dong untuk selalu percaya dan selalu berpegang sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang menyertai kehidupan kita. Oke? Bisa kan adik-adik? Nah, karena udah selesai ceritanya, kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sudah sertai kami dari awal sampai akhir kebaktian ini. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk cerita yang sudah Tuhan sampaikan ya Tuhan melalui Kak Ima. Tuhan, kiranya dari cerita itu kita juga bisa belajar di mana kita mampu untuk selalu bergantung kepada Tuhan dan selalu percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami di dalam setiap kehidupan dan langkah kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami yang lain, Tuhan yang sertai aktivitas-aktivitas tersebut. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai ketemu nanti ya, kita mau melakukan aktivitas. Oke. Dadah. Nah adik-adik, tadi udah dengar cerita ya, wah keren banget ceritanya. Nah adik-adik, hari ini kakak ada aktivitas nih buat adik-adik. Adik-adik nanti kakak akan tampilin sesuatu di layar sini nih. Nah ada kode rahasia. Kalian tahu gak isinya apa? Wah kodenya kode-kode rahasia yang berisi pesan rahasia. Nah nanti adik-adik coba dipecahkan. Kalau bingung boleh tanya papa, mama, kakak pengasuh, boleh tanya siapa aja deh. Yang pasti pesannya rahasia ya, karena dia tersembunyi. Karena tampilin di sini, nanti adik-adik boleh di pause videonya, boleh dikerjain atau juga boleh nanti selesai sekolah minggu ini baru dikerjakan juga boleh. Oke? Ini kakak Dani tampilin sekarang ya. Oke. Itu kode rahasianya adik-adik. Nanti kalau sudah berhasil dipecahkan, adik-adik tulis ya isinya apa. Terus adik-adik hias yang bagus, bisa dikasih gambar bunga, bintang, lope-lope, apapun terserah adik-adik ya. Nanti adik-adik kirim fotonya ke kakak-kakak sekolah minggunya, oke? Sip?
Bisa ya, adik-adik kelas kecil udah pada pinter semua. Oh iya, satu lagi. Adik-adik, kan Nanin sama Kak Ima, Kak Yahya, Tante Debbie, Kak Fania pengen tahu nih, siapa aja sih yang rajin sekolah minggu? Nah, biar tercatat, biar kakak-kakaknya tahu, adik-adik nanti komen ya di bawah. Komen nih di bawah nih, adik-adik udah pasti pada jago lah. Komen di bawah, kasih tahu namanya sama pesan rahasianya juga boleh ditulis lagi di situ ya. Nah, tulis namanya juga, nanti kakak-kakaknya akan lihat nih. Nah, akan lihat siapa nih yang rajin sekolah minggunya. Oke? Bisa ya? Komen, langsung komen di bawah ya. Sip, oke, sip. Oke deh kalau begitu. Nah, adik-adik, sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik. Selamat hari Minggu.